Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas pendahuluan dari mata kuliah farmakognosi, yaitu mengenai sistematika tumbuhan. Mencakup prinsip, prosedur, peraturan, dan dasar dari klasifikasi tumbuhan. Jadi taksonomi ini cakupannya lebih kecil ya dibanding sistematika tumbuhan. Nah, sistematik dan taksonomi di beberapa textbook itu dianggap sinonim ya. Tapi di salah satu textbooknya De Candolle, taksonomi dan sistematik itu memiliki perbedaan arti. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi bahasanya, taksonomi ini berasal dari kata taksis yang berarti susunan dan nomos yang berarti aturan. Jadi susunan yang berdasarkan aturan. Nah, pada zaman dulu, taksonomi tumbuhan ini adalah dasar untuk disiplin ilmu lain, yaitu dengan memberikan nama atau klasifikasi. Nah, dalam perkembangannya, karena sekarang ilmu dan teknologi semakin berkembang, nah contohnya ilmu kimia ya, dengan memberikan informasi tentang kandungan kimia suatu tumbuhan, sehingga mungkin menunjang untuk mengubah klasifikasi yang sudah ada. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa taksonomi tumbuhan yaitu pengetahuan mengenai tumbuhan yang mencakup nomenklatur, identifikasi, dan klasifikasi, serta evolusi. Apa aja sih aspek pendekatan dalam taksonomi? Jadi ada beberapa cara pendekatan taksonomi. Jadi bagaimana sih cara orang mengelompokkan suatu tanaman atau tumbuhan itu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang mereka miliki. Yang pertama itu ada alfa taksonomi atau taksonomi klasik. Jadi kalau taksonomi alfa ini, orang mengelompokkan tanaman hanya didasarkan pada morfologi luarnya saja. Jadi kita lihat dari bentuk daunnya seperti apa, misalkan, atau bentuk buahnya, akarnya seperti apa. Jadi dikelompokkan hanya dari morfologi atau bentuk dari bagian tubuh tumbuhan itu. Yang kedua ada omega taksonomi. Disebut juga taksonomi modern atau taksonomi eksperimental. Nah, untuk taksonomi modern ini, studinya itu udah lebih komprehensif. Jadi nggak hanya melihat dari segi atau sisi morfologinya saja, tapi juga aspek ekologinya, sitologi, ya ilmu yang pelajari sel dan jaringan yang ada di tumbuhan, terus genetikanya, karena orang kan dengan perkembangan teknologi bahkan udah bisa memetakan lah materi genetik apa aja sih yang ada di tumbuhan. Sehingga cara pengelompokan tumbuhannya itu lebih komprehensif ya, lebih kompleks dibandingkan yang alfa taksonomi. Kemudian ada taksonomi numerik. Nah, untuk taksonomi numerik ini pengolahannya berbagai macam data taksonomi dapat menggunakan metode komputer. Taksonomi numerik ini dibagi jadi fenetik. Jadi kita lihat pengolahan data atas dasar kesamaan sifat. Jadi kita lihat misalkan datanya kita masukkan ke suatu artificial intelligence gitu. Terus kita lihat sih berapa persen kecocokannya antara suatu spesies dengan spesies lainnya ya berdasarkan materi genetiknya. Kemudian kita klasifikasikan atau kelompokkan. Ada kladistik, kesamaan di antara organisme dinyatakan dalam suatu kladogram yang menggambarkan urutan titik-titik percabangan dalam filogeni. Nah, yang terakhir ada kemotaksonomi atau taksonomi kimia, penggunaan sifat-sifat kimia dari tumbuhan dalam pengembangan klasifikasi. Jadi kalau taksonomi kita lihat dari zat atau senyawa kimia yang terkandung dalam tumbuhan tersebut sebagai dasar untuk mengelompokkan tanaman. Nah,
Klasifikasi itu apa? Yaitu pengelompokan organisme dalam sistem menurut kategori tertentu. Setiap kategori mengandung sejumlah organisme dengan sifat yang sama dan mempunyai tetua atau nenek moyangnya sama. Jadi kalau kita lihat dari urutan kingdom, family gitu, bahwa tingkat takson teratasnya itu sama. Nah, unit dasar untuk klasifikasi adalah spesies atau jenis. Nah, untuk identifikasi dan determinasi ya, jadi bagaimana sih cara kita mengetahui spesies dari suatu tanaman? Kita perlu melakukan identifikasi dan determinasi. Jadi misalkan nih, terutama kalau kalian nemu suatu tanaman yang ini kita nggak tahu ini apa gitu ya. Berarti kan kita harus pastikan ya spesiesnya apa. Kita harus mendeterminasi tanaman tersebut. Caranya adalah dengan membawanya ke herbarium ya atau ke pusat penelitian botani. Biasanya kita membandingkan ya baik dengan sampel yang kita berikan dengan pustaka atau spesimen-spesimen yang terdapat di herbarium tersebut sehingga kita bisa meyakini oh tanaman ini adalah apa gitu, misalkan tanaman kumis kucing atau apa gitu ya. Jadi kita bisa yakin bahwa itu adalah benar tanaman yang kita cari ya. Nah, bagaimana tata nama tumbuhan berdasarkan nomenklatur botani? Sistem pemberian nama tumbuhan atau secara ilmiah itu disebut tata nama tumbuhan ya. Jadi ada bukunya ya, berdasarkan buku kode internasional ini ada aturan mengenai tata nama tumbuhan. Kenapa sih harus dibikin aturan mengenai tata nama tumbuhan? Tujuannya yang pertama adalah sebagai media untuk komunikasi. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan di pengarahan praktikum ya, dengan adanya satu aturan yang terstandar di seluruh dunia mengenai tata nama tumbuhan, kita nggak dibikin bingung gitu. Bahwa, karena kalau kita pakainya misalkan nama daerah gitu kan ya, bisa terjadi perbedaan gitu antara daerah, antar negara. Nah, untuk mempermudah komunikasi, terutama antar ilmuwan, sehingga dibentuklah aturan mengenai tata nama tumbuhan. Yang kedua, menunjukkan identitas ya. Apalagi kalau dalam tata nama tumbuhan yang berdasarkan aturan internasional itu kan ada genus dan spesies ya. Memudahkan kita mengidentifikasi tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, menunjukkan kekerabatan. Jadi bisa kita dari nama ilmiah bisa kita prediksi kekerabatan atau kedekatannya itu dengan spesies jenis lain, terutama yang genusnya sama. Nah, nama-nama untuk tumbuhan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada nama umum atau nama daerah. Ya, jadi contohnya nih ada jambu batu, jambu air. Ini kan berbeda ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ini contoh jambu batu. Ini kalau di di Sunda mungkin ada gedang ya. Gedang itu kan kalau di Sunda pepaya, kalau di Jawa pisang ya. Berbeda gitu. Tapi kalau kita lihat nama ilmiahnya pepaya itu ya di mana-mana Carica papaya dan pisang itu adalah nama ilmiahnya Musa paradisiasa. Mau di belahan bumi manapun nama ilmiahnya itu sama yang digunakannya tersebut. Nah, yang kedua adalah nama ilmiah atau nama botani. Nah, nama ilmiah ini bersifat netral, jadi dapat diterima semua pihak. Setiap jenis punya satu nama ilmiah, telah lama digunakan ya. Nah, dalam bahasa Latin atau dilatinkan, jadi menggunakan bahasa Latin. Ini contohnya adalah Solanum tuberosum ya, kentang. Nah, untuk penamaan sistem binomial, pelopornya adalah Carolus linnaeus. Jadi ada di bukunya judulnya Species Lantarum bahwa nama ilmiah suatu tanaman ini terdiri dari dua kata ya. Jadi ada genus
ada penunjuk jenis atau spesies, dan yang terakhir biasanya ada di beberapa spesies dicantumkan nama autor atau penulisnya. Nah, yang harus kalian ingat pada penulisan tata nama ilmiah, genus dan spesies itu harus diberi garis bawah jika kita tulis ya. Atau ketika kita mengetiknya di komputer, maka genus dan spesies harus kita miringkan atau italik. Ini contohnya ya, nih contoh Solanum torfum Linnaeus ya, ini adalah autor. Jadi ini ada genusnya Solanum, torfum spesies, L-nya adalah autor. Ini juga Shorea javanica, Courters et Phaleton. Shorea-nya adalah genus, javanica adalah spesies, Courters et Phaleton-nya adalah autor. Nah, di beberapa tanaman itu ada yang memiliki sinonim dan homonim. Sinonim adalah nama yang berbeda, tapi untuk satu tanaman yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena zaman dulu belum ada internet atau apa ya. Orang misalkan nemu tanaman A di negara Eropa, yang satu nemu tanaman yang sebenarnya sama A juga di Amerika gitu ya. Terus yang di Eropa ngasih nama ilmiah X gitu, yang satu ngasih nama ilmiah lain gitu. Padahal tanamannya sama gitu ya. Karena zaman dulu publikasinya belum bisa, publikasi ya internal aja kan, dicetak gitu, nggak kayak sekarang bisa kita akses di internet ya. Jadi bisa terjadi hal seperti ini ya, satu tanaman yang sama tapi punya dua nama ilmiah yang berbeda. Atau ada juga yang homonim. Homonim ini justru nama ilmiahnya sama, tapi sebenarnya tanamannya itu beda gitu. Jadi satu nama ini bisa untuk dua tanaman ya. Seperti itu. Nah, untuk hibrida dari marga yang berbeda, tanda X ini adalah berarti persilangan ya, hasil persilangan. Contoh-contoh nama ilmiah, jadi ini misalkan ada Phalaris arundinaceae, L. Linnaeus ya. Bisa kita simpulkan bahwa pertelaan itu jadi orang yang mendeskripsikan tanaman tersebut adalah Linnaeus ya, juga mempublikasikannya. Nah, ada juga misalkan nama ilmiah dengan autornya tertulis Courters et Phaleton. Artinya adalah Courters et dan Phaleton. Jadi baik Courters dan Phaleton bersama-sama mendeskripsikan tanaman Shorea javanica dan juga mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah. Kemudian ada Caparis lacintha, RBR XDC ya. Ini misalkan contoh. Jadi kalau ada X-nya gitu ya, berarti ini jadi sempat pertamanya adalah dipublikasikan oleh Robert Brown, tapi deskripsinya kurang lengkap, kemudian dilengkapi oleh DC ya, oleh De Candolle, sehingga urutan autornya, penulisan autornya adalah seperti ini ya, pakai X. Kemudian ada Pinus canadensis L dan Tsuga canadensis L. Carr ya. Kita lihat yang ini ya, ada L dalam tanda kurung, kemudian ada tulisan Carr. Jadi ini Carrier memasukkan Pinus canadensis dalam genus Tsuga. Tetapi pengarang pertama harus dituliskan di antara kurung ya. Jadi ini contohnya adalah, nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa awalnya Linnaeus itu mendeskripsikan Pinus pada golongan genus Pinus, spesiesnya canadensis. Nah, kemudian di kemudian hari Carrier mengelompokkan Pinus ini ke dalam genus Tsuga ya. Nah, karena meskipun dia merevisi, nama pengarang pertamanya itu tetap harus ditampilkan ya dalam tanda kurung, kita tulisnya ya. Ini L, kemudian Carr.
Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan sistem klasifikasi sekarang? Nah, karena perkembangan teknologi, jadi datanya nggak cuma dari morfologi tumbuhannya aja ya. Ada biokimia, palinologi, embriologi, sitologi, sitogenik, dan paleobotani. Jadi orang udah bisa mengklasifikasi tumbuhan dengan cara yang lebih modern. Atau tadi ya yang seperti yang saya sebutkan lebih komprehensif. Zaman dulu orang yang salah satu pelopor klasifikasi adalah Jones dan Luxinger. Nah, dia membagi tanaman, salah satunya adalah divisinya jadi Pinophyta, terus contohnya adalah Cicadopitina, kelasnya Liginopteridopsida untuk yang paku. Tapi berdasarkan perkembangan zaman, nah mayoritas yang kita gunakan sampai sekarang adalah cara klasifikasi berdasarkan teorinya Cronquist ya. Jadi contohnya adalah divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida. Jadi kalau dalam Cronquist itu ya, ini divisinya tuh dibagi dua ya, ada Magnoliophyta, ada yang Lilio ya. Anak kelasnya ini ya Magnolidae, kemudian kelasnya Liliopsida, anak kelasnya ada lagi Alismatidae ya, dan seterusnya. Jadi kalau kalian mau mengklasifikasikan tanaman itu kita pakainya yang metode Cronquist.